Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Ampian Base 3 November 2023. Bapak Ibu terkasih, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, segala kegiatan kita, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah menyelimuti kami dalam gelapnya malam, dalam tidur kami malam hari tadi Tuhan, dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hari-Mu yang baru ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin memulai segala aktivitas kami. Kami mohon kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Tetapi sebelum kami memulainya, kami ingin melandasi segala aktivitas kami itu di dalam firman Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh yang kudus, agar kami dapat mengerti dan kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Sefaya 2 ayat yang ketiga dan juga Kolose 3 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Kolose 3 ayat yang ke-12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang akan melandasi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema kehidupan yang terus diperbaharui. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar kata bijak, ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak bisa kembali, yaitu yang pertama waktu, yang kedua ucapan, yang ketiga adalah kesempatan. Bapak Ibu, waktu yang sudah berlalu tidak dapat kita tarik kembali lagi atau kita rubah kembali. Setiap orang memiliki waktu 24 jam, tetapi tidak semua orang bisa mempergunakan waktu 24 jam itu yang dengan sama. Itulah bedanya waktu, Bapak Ibu. Waktu tidak bisa kita perbaharui dan waktu juga tidak bisa kita tarik kembali. Waktu akan terus berubah dari menit ke menit, dari jam ke jam. Itu tidak bisa kita perbaharui. Yang kedua, ucapan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang sering sekali kita ucapkan, apalagi kita mengucapkannya dengan emosi karena situasi dan kondisi, sering sekali ucapan kita itu yang kita keluarkan itu menyakiti hati orang, menyakiti diri kita sendiri, dan juga menyakiti sama kita. Dan setelah kita sadari, barulah kita menyesal. Tetapi semuanya itu sudah terjadi. Kita tidak bisa menarik ucapan kita itu untuk mereview lagi, juga untuk memperbaharui lagi. Itu tidak bisa. Dia sudah keluar dan dia sudah mengalir seperti itu. Untuk itu, hati-hatilah kita mengucapkan sesuatu agar apa yang kita ucapkan itu adalah senantiasa memberikan berkat bagi orang lain dan juga senantiasa memberikan motivasi bagi orang lain.
Yang ketiga adalah kesempatan. Sering sekali kita mendengar kesempatan itu tidak datang dua kali. Bapak Ibu, untuk itulah kita harus senantiasa arif dan bijaksana mempergunakan segala kesempatan yang kita miliki ini untuk senantiasa melayani Tuhan. Maka kesempatan sekecil apapun yang kita miliki akan senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kita dan juga bagi orang lain. Kesempatan itu adalah hal yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, itulah 3 hal yang tidak bisa berubah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita sekarang mengacu kepada tema kita, kehidupan yang terus-menerus, yang terus diperbaharui, itu kira-kira bagaimana ya? Bapak Ibu, kita tahu, kita ingat, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dari kegelapan, dari hukum dosa ke kehidupan yang baru. Berarti di sini hidup kita dari hidup yang kelam sudah ditebus, sudah diangkat oleh Tuhan ke kehidupan yang baru yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya kita untuk senantiasa dapat bertumbuh, dapat berjalan, dan dapat senantiasa diperbaharui? Satu-satunya cara bagi kita adalah kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan kepada Tuhan agar hidup kita senantiasa diperbaharui untuk melayani Tuhan. Kalau kita yang sudah ditebus ini tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak pernah dekat kepada Tuhan, berarti kita masih di dalam kehidupan yang lama atau kembali lagi ke kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kemunafikan. Apakah kita mau seperti itu, Bapak Ibu? Untuk itulah kita harus senantiasa berubah dan berubah di dalam Tuhan. Biarkanlah hati kita, biarkanlah hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kalau kita tahu segala yang kita lakukan itu adalah hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, masa kita harus tetap ada di sana? Bukankah kita sudah diambil, sudah diangkat, dan sudah diperbaharui, diberikan hidup yang baru? Kenapa kita masih harus tetap di sana di dalam lembah dosa, Bapak Ibu? Untuk itu, marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk senantiasa diperbaharui dari waktu ke waktu. Karena hanya Tuhanlah yang mampu memperbaharui hidup kita menjadi anak-anak tebusannya, yang anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang ada di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan landasan kepada kita untuk kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, untuk senantiasa dirubah menurut rencana dan kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan tutup firman ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya sebagai orang-orang pilihan Tuhan, pilihan Allah, kami mampu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, dan kesabaran. Rubahlah hati kami dari waktu ke waktu ya Tuhan. Perbaharuilah hati kami dari waktu ke waktu ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.